Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pertemuan ke-10, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang list, tuple, set, dan dictionary dalam Python. Di sini terdapat saya sediakan beberapa referensi dari web School, di mana membahas tentang topik-topik kita kali ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari apa sih itu list. List ialah variabel tunggal yang dapat menyimpan banyak nilai. Umumnya, list digunakan untuk mengolah data sejenis, misalnya data IP, berat, nama, alamat, suhu, dan lainnya. Bagaimana mendeklarasikan list? Nah, untuk mendeklarasikan list itu berikut adalah contohnya. Kita memberikan suatu variabel. Lalu variabel itu kita beri nilai seperti ini. Dia terdiri dari beberapa string. Maka jika sudah seperti ini, list yang sudah didaftar kemudian dapat diolah menggunakan metode yang disediakan oleh Python sendiri, yaitu seperti mengurutkan, menambahkan data ke list, mengambil data dari list. Nah, untuk contohnya kita nanti akan membuat list untuk menyimpan 5 nama mahasiswa. Berikut ialah kita buat listnya. Nah, di sini saya sudah sediakan codingannya. Di sini seperti tadi, berikut adalah mendeklarasikan listnya. Lalu dia akan mengeprint nama mahasiswanya. Untuk itu kita jalankan program list kali ini. Nah, program sudah berjalan. Terlihat di sini dia mengeprint nilai dari nama yang terdiri dari Budi, Andi, Yani, Cici, dan Rindi. Lalu dia mengurutkan secara ascending, di mana itu dari yang terkecil ke terbesar, atau dalam string itu dia dari huruf A sampai Z. Terlihat dari sini dari huruf A sampai huruf Y. Lalu dari sini kita dapat melihat dia membuat suatu proses di mana mengurutkan secara descending, di mana kebalikan dari pengurutan secara ascending. Di sini kita lihat pada programnya dia memanggil nama dan class sort, lalu dia melakukan reverse bersifat true. Lalu nanti dia memanggil nilai nama tadi. Maka inilah hasilnya. Inilah hasil dari proses berikut ini. Dia dari huruf Z sampai ke huruf A. Terlihat dari sini dari Yani, Rindi, Cici, Budi, dan Andi. Dia berkebalikan dari urutan yang ascending. Lalu kita lihat pada proses berikut ini, dia menambahkan 2 data di akhir list, di mana tadi pada teorinya di sini dia menggunakan kelas event. Dia menambahkan data ke list. Data yang akan ditambahkan itu berada di akhir. Maka kita lihat di sini dia pertama menambahkan Ferry dan dia menambahkan Linda. Maka dalam logika berpikirnya Linda akan berada di list paling akhir dan Ferry itu sebelum Linda. Maka kita dapat melihat pada prosesnya itu berikut ini. Ferry baru Linda. Kenapa dia tidak bersifat ascending lagi? Karena tadi di tahap awal kita sudah mengubah variabel nama tadi ke dalam urutan descending. Maka sudah tersimpan otomatis dalam program urutannya dari Yani ke Andi. Maka jika di sini ditambahkan Ferry dan Linda, Ferry dan Linda itu berada setelah Andi. Lalu dia
menampilkan list nama. Berikut inilah ditampilkan list nama itu. Lalu dia menghapus item kedua dengan kelas pop. Berikut seperti di teorinya, dia mengambil data dari list sesuai dengan yang diinginkan. Di sini dia mengambil data array kedua, maka jika kita logika berpikirnya, dia akan mengambil data ke Cici. Dikarenakan, kenapa Cici? Dikarenakan Yani itu bersifat nilai 0, Rindi itu 1, Cici itu 2. Dalam program biasanya angka itu dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka di sini yang dihilangkan itu adalah Cici. Tidak ada Cici di sini. Nah, lalu dia mengubah nilai item ke 0 menjadi Vcom. Lalu dia mengeprint nama tersebut. Berikutlah ini programnya. Dia mengubah Yani menjadi Vcom. Oleh karena itu, untuk list sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tuple. Tuple adalah variabel tunggal yang dapat menampung banyak nilai. Tuple dideklarasikan menggunakan kurung bulat. Contohnya, deklarasi tuple menyimpan data berat bayi. Di sini terdapat berat memiliki nilai 5,2, 6,1, 6,2, 5,8 dan 5,5. Metode di tuple itu saya tuliskan dua di sini, yaitu count dan index. Nah, untuk programnya sendiri, ini kita akan menampilkan tuple. Kita jalankan programnya. Nah, pada deklarasi variabel awal terdapat beberapa nilai berat pada bayi tadi. Inilah itu. Lalu dia mengeprint nilai bayinya. Nih. Lalu dia membuat proses mencari nilai 4,8 di tuple dengan cara membuat variabel cari sama dengan memanggil variabel berat dan kelas berat tadi. Untuk dalam kurungnya dia memanggil 4,8 karena itulah nilai yang ingin dicarinya. Nah, lalu dia mengeprint posisi 48 di indeks keberapa gitu. Nah, itulah ini. Posisi 48 berada di indeks keempat. Maka dapat kita lihat dari sini 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, karena itu tahap ini sukses. Lalu di sini program mengerjakan suatu proses untuk berapa kali angka 4,8 muncul. Di sini dia menulis variabel baru yang bernilai berat dan juga memanggil kelas count, di mana dalam parameternya dia menuliskan angka 4,8. Lalu dia mengeprint frekuensinya itu ada berapa sih nanti. Inilah ini. Frekuensi 4,8 itu muncul sebanyak 2 kali. Lalu kita lihat pada datanya. Nah, di sini kita lihat 4,8 muncul di sini. Nah, berarti benar. Dia muncul sebanyak 2 kali. Lalu di sini dia menampilkan tuple satu persatu. Di sini dia menggunakan proses perulangan, di mana dalam perulangan itu frekuensinya dihitung berapa banyak muncul dari setiap data berat yang dideklarasikan tadi di sini. Lalu kita lihat pada programnya, dia memanggil nilai berat tadi, nilai itu 3,8, 3,1, 5,2, 4,3, seterusnya. Lalu dia memanggil variabel frekuensi tadi. Berapa sih frekuensi dari tiap-tiap data tersebut? Nah, kita lihat di sini 3,8 itu muncul sebanyak 1 kali, benar. 3,1 sebanyak 1 kali, 5,2 sebanyak 1 kali, 4,3 juga sebanyak 1 kali, 4,8 dia muncul 2 kali. Kenapa di sini 4,8 dimunculkan 2 kali? Karena pada proses ini dia memanggil seluruh nilai dari berat. Jika kita ingin membuat satu saja 4,8, maka kita perlu mengubah dalam program tersebut. Lalu
untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam himpunan atau set. Berikut adalah cara mendeklarasikan suatu himpunan, itu menggunakan kurung kurawal, buka dan ditutup. Inilah caranya. Nih, terdapat buka kurung kurawal, lalu diberi nilai, koma, dan tutup kurung kurawal. Lalu kita lihat pada programnya. Kita jalankan. Nah, lihat pada proses pertama kita mendeklarasikan himpunan buah. Di sini terdapat buah memiliki nilai apel, mangga, jeruk, manggis, markisa. Lalu dia mengprint buah pertama, lalu dia ngeprint nilai buah tersebut. Nilai itu markisa, mangga, jeruk, apel, manggis. Lalu dia masuk ke himpunan kedua. Di sini ada variabel buah 2, terdiri dari pisang, alpukat, dan apel. Lalu dia memprint buah 2. Di sinilah itu alpukat, apel, dan pisang. Lalu dia menggabungkan kedua himpunan di atas menjadi satu. Di sini terdapat variabel belanja. Lalu di sini dia memanggil buah union buah. Berarti union itu menggabungkan dari data satu ke satu yang lain. Lalu dia mengprint semua buah. Lalu dia mengprint juga variabel belanja. Dapat kita lihat di sini semua buah. Dia berarti akan mengandung buah 1 dan buah 2. Sini ada buah markisa, mangga, jeruk, alpukat, apel, pisang, dan manggis. Totalnya di sini ada 7. Lalu di sini pada proses terakhir dia menentukan nama buah yang dibeli saat belanja 1 dan kedua. Di sini dibeli sama dengan buah dan memanggil keras intersection, dalam parameternya dipanggil buah 2 dan di print dibeli. Maka di sini dia menampilkan buah apel, buah yang dibeli. Lalu lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kamus atau dictionary. Ialah variabel tunggal yang dapat menampung banyak nilai dalam pasangan kunci. Kunci sama dengan nilai. Contohnya deklarasi kampus mahasiswa. Di sini terdapat deklarasi dictionary-nya, yaitu ada NIM itu 0,2, nama bernilai Andi, email andi@gmail.com, dan mata kuliah agama dan web. Maka kita lihat pada programnya, kita jalankan di sini. Nah, di sini kita mendeklarasikan dictionary mahasiswa, di mana terdiri dari NIM itu bernilai 022, nama itu Putri, email putri.gmail.com, mata kuliahnya agama, web, dan PCD. Lalu di sini program melakukan proses menampilkan NIM dari mahasiswa tersebut dengan memanggil data NIM dari variabel mahasiswa, dan begitu juga dia memanggil mata kuliah dari variabel NIM, variabel MK, maksudnya variabel mahasiswa yang memiliki nilai MK, nilai ini. Maka kita lihat pada print NIM terlebih dahulu. Di sini, dia menampilkan NIM dan nilai NIM dari mahasiswa tersebut 022. Inilah itu 022. Lalu untuk mata kuliahnya dia menampilkan nilai agama, web, dan PCD. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas beberapa tentang pembahasan Python yang berupa dictionary, list, set, dan tuple. Untuk itu cukup sekian saja. Apabila ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton.